Karena saya share apa yang saya lakukan. Ketika kemudian saya share tentang saham, ya saya invest di saham juga kok. Kenapa saya kenapa saya hampir nggak pernah ngomong reksadana? Karena saya nggak melakukan reksadana. Kamu udah invest atau belum? Dia bilang belum, baru pengen mulai. Saya tanya, kenapa aku nggak mulai-mulai? Jawabannya adalah karena saya bingung mulai dari mana. Nah, inilah jawabannya. Kenapa saya tidak membahas tentang cryptocurrency? Saya nggak ada invest di cryptocurrency, simple banget. Kenapa saya bahas properti? Karena uang saya ada di properti. Kenapa saya bahas tentang bisnis? Karena saya adalah basicnya seorang entrepreneur. Saya punya bisnis, saya punya usaha. Halo semua, saat ini saya sedang berada di sebuah hotel di kota Luzern di Swiss ya. Dan udah malam, sebelum tidur saya pengen sharing satu hal dulu. Ini tentang sesuatu yang sebenarnya sangat menarik banget. Jadi awalnya saya pengen sharing ini di pagi hari, besok pagi. Cuman karena kok kayaknya gatel ya pengen sharing hari ini ya. Ya udah, akhirnya saya putuskan saya bikin videonya hari ini supaya saya bisa sharing, supaya saya bisa tidur dengan tenang. Nah, jadi gini, ada yang nge-DM saya di Instagram pribadi saya @gdebp. DM-nya tuh bunyinya gini kira-kira. Pak, kok kalau ngebahas tentang investment tuh kok bahasanya yang simpel-simpel banget ya? Nggak ada istilah-istilah teknisnya. Apakah memang segampang itu atau sebenarnya Anda nggak ngerti tentang investasi? Wah, ini seru banget ya. Jadi, yaudah. Jadi gini, saya mau jelaskan gini. Bayangkan, tapi sebenarnya gini. Itu saya sempat balas, saya tanya, kamu udah invest atau belum? Dia bilang belum, baru pengen mulai. Saya tanya, kenapa aku nggak mulai-mulai? Jawabannya adalah karena saya bingung mulai dari mana. Nah, inilah jawabannya. Ini yang ingin saya bahas dalam video kali ini. Jadi gini, bayangkan Anda itu dikasih tugas untuk mengajar matematika kepada anak SD kelas 1. Lalu karena Anda adalah seorang yang sudah paham matematika, Anda mulai dengan aljabar, diferensial, integral. Anak SD-nya gimana? Ya bingung, pusing, malah mikir, wah matematika susah ya. Ya udah deh, saya seumur hidup akan benci dengan matematika. Hal yang sama, inilah yang sebenarnya saya coba terapkan apa? Saya menggunakan bahasa-bahasa istilah yang sangat sederhana supaya mudah dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, gini, kalau Anda udah pernah merasakan bangku SMA, bangku kuliah, syukur-syukur masuknya IPA gitu ya, kuliahnya teknik. Pasti udah ketemu tuh semuanya tuh. Sama yang namanya logaritma, sampai ketemu dengan eksponensial. Wah ya semuanya lah, bilangan irasional dan segala macam. Wah itu pusingnya setengah mati. Nah, pertanyaan saya kemudian, ketika kemudian kita berbisnis, ketika kita bekerja, itu kepake nggak sih semuanya? Jawabannya adalah tidak. Hampir semuanya nggak kepake kok. Kecuali kalau misalnya Anda bekerja di bidang-bidang yang sesuai dengan keilmuannya. Misalnya Anda ingin menjadi seorang dosen, yes kepake. Anda ingin menjadi seorang scientist, yes kepake itu semua integral-integral itu. Tapi kalau misalnya Anda hanya hidup di profesi sehari-hari gitu ya, manajer, Anda bekerja sebagai direktur sebuah hotel misalnya, Anda kerja di dunia perbankan misalnya, itu nggak kepake, atau diferensial integral itu nggak akan kepake sama sekali. Jadi pertanyaannya adalah buat apa sih ngajarin diferensial integral kalau kemudian nggak dipakai seperti itu. Nah, itu hal yang sama ketika saya berinvestasi yang sebenarnya itu sebenarnya istilah yang dipakai gampang-gampang. Contoh paling gampang deh. Contoh paling gampang di depan mata. Ini yang saya benar-benar lakukan sendiri. Saya invest saya sendiri. Bagaimana caranya? Apakah menggunakan return on investment, earning ratio? Tidak. Yang saya pakai adalah saya deposit sekian, nanti kira-kira profitnya sekian. Sekian persen itu dirupiahkan jadi sekian. Selesai. Contoh. Saya invest misalnya nih 10.000 US dollar. Kalau kemudian menghasilkan 3% per bulan, jadi saya akan mendapat $300 per bulan dari 10.000 US dollar. Simple banget. Simple banget, sangat-sangat simple sekali. Itu bekerja sama kemudian memasukkan saya, misalnya dia kasih saya proposal future value-nya untuk setiap kemudian rupiah yang saya invest, nanti ROI-nya sekian persen. Paling gampang, saya tinggal barangnya injek ke uangnya, tinggal deposit, saya tinggal tidur, uangnya beranak pinak sendiri, uangnya bekerja untuk saya. Simple banget, pilot.
Lalu kemudian saya invest di properti misalnya. Oh, ini lebih gampang lagi. Ini juga sangat-sangat gampang sekali. Saya tinggal lihat projectnya, saya tinggal lihat kemudian kalau saya invest segini, nanti ROI-nya berapa. Sesimpel itu misalnya. Jadi ada sebuah hotel yang saya invest. Saya jelas dalam bentuk PT, dalam bentuk saham di PT, di aktenya lengkap jelas, bangunannya ada, kerjasama dengan operator hotel yang terbesar juga, salah satu yang terbesar, lalu kemudian tidur pun sama-sama dapat duit. Loh, kok gampang banget? Memang gampang sebenarnya. Jadi sebenarnya yang namanya invest itu sangat-sangat gampang sekali loh untuk memulai. Yang susah itu kadang-kadang gini, informasi kita dapatkan terlalu banyak. Informasi terlalu banyak dan kadang-kadang orang A dan orang B itu menjelaskannya beda. Dan yang Anda harus hati-hati adalah ketika Anda mendengar diajarin oleh seseorang yang tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, itu sangat-sangat bahaya sekali karena bisa misleading seperti itu. Dan kalau kemudian apa yang saya share dalam YouTube channel D7TV ini adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena saya share apa yang saya lakukan. Ketika kemudian saya share tentang saham, ya saya invest di saham juga kok. Kenapa saya kenapa saya hampir nggak pernah ngomong reksadana? Karena saya nggak melakukan reksadana. Kenapa saya tidak membahas tentang cryptocurrency? Saya nggak ada invest di cryptocurrency. Simple banget. Kenapa saya bahas properti? Karena uang saya ada di properti. Kenapa saya bahas tentang bisnis? Karena saya adalah basicnya seorang entrepreneur. Saya punya bisnis, saya punya usaha. Sekali lagi ya, intinya adalah investment is very easy. Sangat simpel sekali. Bahkan kita nggak perlu tahu istilah-istilah yang aneh-aneh, hitung-hitungan yang ribet, nggak perlu. Kita cuma perlu tahu kita taruh uang berapa, nanti jadinya berapa, bagaimana cara kerjanya, resikonya apa, selesai. Gampang banget. Lalu bagaimana cara mulainya? Langsung invest, langsung injek aja. Kalau Anda mau belajar tentang properti, Anda bisa follow dan DM di IG, Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya selalu suka bahasa-bahasa yang simpel dan saya selalu ngetes diri saya dengan cara saya ngomong ke anak SD, kalau dia anak SD aja ngerti, berarti saya menjelaskan dengan sudah benar. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like videonya, di share video ini. Dari kota Luzern di Switzerland, saya mengucapkan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, kalau kamu mau belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan dan omset bisnismu, kamu bisa belajar dari buku 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana di buku ini kamu akan belajar 69 jurus jualan yang akan bisa meningkatkan omset dan penjualanmu karena dilengkapi dengan case study yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa baik di Indonesia maupun di internasional. Dan juga di buku ini ada contoh-contoh bagaimana caranya kamu juga bisa aplikasikan jurus-jurus yang ada di bisnismu sendiri. Oke, so beli buku ini sekarang juga dan praktekin ilmunya.